Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Sini fadilatul shaum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Sebagaimana kemarin kita semuanya sudah memahami, juga sekaligus harus kita sadari bahwasanya khitab yang diberikan oleh Allah ini adalah ya ayyuhalladzina amanu. Artinya tidak semuanya umat Islam ini mampu melaksanakan puasa. Hanya orang-orang yang memang ada mukallaf yang mampu untuk melaksanakan puasa. Maka tidak heran kalau di luar sana banyak yang tidak melaksanakan puasa. Oh, kemarin siang. Nah, kemarin siang itu kan begitu. Waktu memakamkan jenazah, itu berapa puluh aja itu anak-anak muda. Ada kalau 20-an ngumpul di sono. Bal sing biasa ngerokok ini happy gitu loh ya, masya Allah. Kok merasa menghormat kepada yang lain, kok malu? Ya udah, biasa bejiecer. Ya begitulah, sudah sampai di zamannya. Nantinya begitu kita memahami semacam itu, maka akan semakin dalam rasa syukur kita kepada Allah. Karena kita yakin, mau kita yakini maupun enggak, kita tuh mampu melaksanakan puasa. Ini bukan atas dasar kekuatan kita sendiri. Justru kalau hanya mengandalkan kekuatan kita enggak kuat. Karena memang enggak punya. Kita memang enggak punya kekuatan. Jadi begitu rasa syukur yang tak terhingga dikala kita mampu melaksanakan puasa, dikarenakan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, jadi rasa syukurnya itu akan semakin tinggi, rasa syukurnya akan semakin dalam dikala kita mampu imanan. Makanya syaratnya pun adalah imanan wa ihtisaban. Syarat utamanya puasa itu bisa diterima dengan syarat imanan. Iman itu yakin bahwasanya memang betul-betul kita diwajibkan. Kutiba alaikumus syiyam. Kita memang betul diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan puasa. Makanya di sini ada tiga hikmah yang ada di dalamnya. Wa fi tauqidul hukmi wa targhib wa tayyibul nafs. Puasa ini adalah sebagai tauqidul hukmi. Tauqidul hukmi adalah penguatan kepada hukum untuk supaya betul-betul dilaksanakan. Di samping itu juga harus ada penekanan, ditarhib. Ada sesuatu yang tidak boleh tidak harus dilakukan. Ini merupakan ada kekuatan di dalam pelaksanaannya. Ini sesuatu yang kalau bisa jangan sampai kita ini tidak melakukan puasa. Ada penekanan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya kutiba alaikumus syiyam. Nantinya yang begitu, kalau tanpa ada halangan syar'i, kalau bisa jangan sampai tidak melakukannya. Karena sebagaimana riwayat-riwayat yang lain, sehari kita meninggalkan puasa dengan sengaja, sadar bahwasanya puasa itu adalah wajib,
untuk dilakukan, sadar. Kemudian juga tahu kalau tidak melakukan berdosa. Kemudian juga dengan sengaja meninggalkan puasa tanpa alasan syar'i. Sehari itu saja kita meninggalkannya. Kata Rasulullah, diibaratkan andai kata kita puasa 1 tahun berturut-turut, tidak mampu dan tidak bisa untuk menambal kesalahan yang 1 hari melakukan dengan cara sengaja. Itu sehari. Apalagi kalau 1 bulan. Baik. Sembuh tadi opo itu. Bagaimana riwayatkan Muhammad kemarin kan begitu. Kang Muhammad, tapi jangan ditiru. Seumur hidup selama 1 tahun belas tidak pernah sholat, ya enggak, apa-apain enggak. Tapi begitu bulan Ramadan, berdandan rapi, mandi taubat, sholat taubat, ampun kepada Allah, hutang-hutang sholat semuanya dilunasi, dilunasi, puasa dilakukan, kan pada akhirnya begitu meninggal menikmati surga karena mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan coba-coba. Ya sudah, aku 1 tahun nggak usah puasa, nggak usah sholat, ya kan? Belum sampai Ramadan sudah dicitas duluan. Nah, ya kacau. Nggak boleh ditiru, ya kan? Kalau ditiru, karena umur itu dasar. Kemarin yang meninggal kan baru umur 22 tahun. Masih Joko ting-ting. Kan? Makanya banyak anak mudanya. Itu sudah pokoknya gerakan merokok bersama di kuburan. Gitu nah. Hebat. Urawati koncoku, boloku, temanku masih muda sudah meninggal. Wis ora mikir ngono, ya kan? Tidak mikir ke sana. Karena dari awal sudah ada kemauan, tidak ada keinginan, dan tidak ada punya keyakinan sama sekali, sehingga tidak pun juga nyantai aja. Ada kata tidak usah, nyantai aja. Tidak. Maka syukur yang sangat luar biasa bagi kita ini, oleh Allah diberikan kemampuan untuk melaksanakan puasa. Ini tidak ada lain kalau bukan karena kekuatan Allah, nggak bisa. Disitulah yang harus betul-betul kita garis bawahi. Kita puasa ini bukan karena apa-apa, tapi kita puasa sebagai untuk pelaksanaan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai hamba tak akan mampu melaksanakan kecuali atas kekuatan yang diberikan oleh Allah. Kalau tanpa kekuatan Allah tidak bisa. Wa fi taqdil hukmi wa tarhib wa fi tayyib nafs juga merupakan pelipur lara. Pelipur lara di dalam diri. Pelipur lara itu yang mana di dalam bulan Ramadan bisa kita puasa. Itu kan fadilahnya itu kan sangat luar biasa. Itu keistimewaan bagi orang puasa itu tidak bisa dibilang-bilang. Sebagaimana kemarin fadilah bulan Ramadan itu sudah luar biasa. Apalagi kita melaksanakan puasa, double-double fadilahnya sebagai penghibur hati. Akhirnya hatinya bisa terhibur dengan adanya keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang mampu ikraman wa tahdiman di bulan Ramadan, sekaligus mau melaksanakan puasa dan qiyam dengan modal imanan wa ihtisaban. Itu luar biasa. Itu sebagai pelipur lara yang harus kita pahami. Dosa-dosa 1 tahun hebatnya, dosa selama 1 tahun yang kita lakukan bisa kita bersihkan dalam waktu 1 bulan. Allah kasih keistimewaan, kasih kesempatan. Itu terus berlanjut. Nanti habis Lebaran kan sudah putih bersih ini, diibaratkan kharaja dzunubi kama yaumi waladat ummu. Begitu sudah selesai Lebaran, kemudian saya puasa, kemudian ditambah dengan zakat fitrah, kita semuanya seakan-akan seperti membawa lembaran-lembaran putih bersih. Lembaran putih, Pak, putih bersih.
Habis itu nggak tahu itu nanti ya, nggak tahu beberapa hari udah coret ya. Pokoknya setelah lebaran habis zakat fitrah itu tuntas semuanya ya, semuanya kasih lembaran putih. Nah, kayak tergantung kayak apa ini lembaran putih ini, apakah mampu kita pertahankan sampai 1 tahun berikutnya apa enggak, itu aja. Atau selama 1 tahun itu nggak tahu berapa coretan-coretan hitam ya, coretan-coretan hitam sudah berapa banyak lagi. 1 tahun ketemu lagi Ramadan masih bisa lagi dibersihkan, dicuci bersih. Nah, sebagai tasfiyatul ruh, pembersihan terhadap rohaniah kita, bersih semuanya. Setelah Syawal coret nih. Ya begitulah siklusnya itu, perputarannya. Dan itu bukan kemurahan Allah. Andai kata aja sih, andai kata tidak ada keistimewaan hari bulan-bulan istimewa seperti bulan Ramadan, kita bayangkan kerak hitam dosa maksiat kita, masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak kebayang Pak, tidak kebayang berapa banyak dosa yang kita lakukan kalau tidak ada pencucian. Nah alhamdulillah kita ini dibilang ya oke lah, maka jaminannya adalah surga, karena begitu sudah memang dosa-dosanya sudah dibakar. Itu Ramadan ini kan pembakaran, dibakar karena terlalu banyak. Yes, kayak ibaratnya apa itu kotoran sudah teyeng itu kalau dikebukin enggak mempan, kan? Teyeng dibuat dua, alah enggak mempan. Andai kata jatuh cuma sedikit, coba sambil dibakar kemudian ditutup, wah, besi model kayak apapun ya, walaupun teyengnya 1 meter, sambil dibakar, sambil kayak pandai itu hilang nggak kotorannya? Hilang, justru malah menjadi sesuatu sangat tajam. Nah kita itu semacam itu digembleng oleh Allah, dibakar lewat puasa ini supaya tuntas. Andai kata pisau, wah, yang awalnya tumpul dalam 1 tahun tumpul, gembleng 1 bulan, maka akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Pintu jebol apa jatuh. Nah itu pembakaran. Jadi dikasihkan takidu lil hukmi wa targhib lil fi'li wa targhib lin nafsi. Al-imsak anil munkar. La'allakum tattaqun, yang tujuan utamanya adalah untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Al-ma'asi wa inasam bikasratu syahwat allati muttuha. Kama qala ta'ala. Karena memang yang endingnya, tujuan akhirnya adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Di antara syarat daripada takwa ini harus betul-betul hilang hawa nafsu yang ada dalam diri. Makanya puasa itu berkasratu syahwat, untuk memecah syahwat. Jadi puasa ini untuk memecah syahwat, sehingga syahwat yang ada dalam diri, nafsu yang ada dalam diri ini akan hilang dengan cara dibakar, dengan cara berpuasa. Karena yang menjadi pengemudi nafsu ini, syahwatnya adalah nafsu yang ada dalam diri. Lah musuhnya nafsu adalah diantaranya adalah banyaknya kesenangan dari makan, minum dan lain sebagainya. Ini yang memberikan kesuburan terhadap nafsu. Sehingga hal-hal yang menjadi motivator dalam nafsu, dalam syahwat itu dibunuh dengan cara kita berpuasa dan lain sebagainya, akan hilang. Maka hal yang menjadi
asal penyebab daripada syahwat ini hilang, maka otomatis yang menang adalah akalnya, bukan nafsunya. Syahwatnya akan hilang, hanya pengemudinya adalah nafsu. Maka diwajibkan untuk berpuasa. Lagi-lagi kewajiban itu sebagaimana wujud rahman rahimnya Allah. Bukan kita dibikin sengsara, enggak. Karena kasih sayang aja, kasih sayang diuji, dididik, diuji, digembleng, ya kayak anak di pesantren. Nah, anak di pesantren itu kan begitu, digembleng, lama digembleng beberapa tahun. Kan pada akhirnya begitu keluar dari pesantren, nah, hasilnya akan bagus dengan cara menahan rasa kangen, makan apa adanya, makan dibatasi dan sebagainya. Itu semuanya adalah sebagai pengujian. Pada akhirnya yang tujuan akhirnya adalah menjadi anak yang pandai, anak yang pintar dan sebagainya. Di semuanya dari wujud rahman rahim, wujud rasa kasih sayang Allah, bukan kita itu dibikin sengsara, suruh lapar-lapar selama pagi sampai sore. Tidak begitu. Ayam ma'dudat, makanya waktunya pun juga ditentukan. Mu'aqadani bi adadil ma'lum qala ilma'ina qalil bil mal ba'da tawadul katsir mahal. Kenapa kok waktunya tentukan cuma sedikit? 1 tahun itu cuma 30 hari. Itu hitungannya sedikit dibandingkan dengan 31 tahunnya. 12 bulan yang teristimewa, bulan Ramadan hanya 1 bulan. Karena diibaratkan sesuatu yang sedikit itu akan mudah untuk kita hitung. Diibaratkan andai kata kita punya barang yang banyak. Barang itu biasanya kalau sudah banyak, angkot dibruk gitu kan. Lempar-lempar aja karena banyak temannya. Tapi kalau cuma sedikit, nah ini biasanya kalau cuma sedikit itu kan mudah untuk dihitung, mudah untuk diatur, mudah untuk diperhatikan, mudah untuk dirawat dan lain sebagainya. Makanya ayyamam ma'dudat, waktunya pun ditentukan hanya sedikit daripada waktu-waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sesuatu yang memang mahal, sesuatu yang mahal harganya, tidak sesuatu yang murah. Ayyamam ma'dudat. Wa man kana minkum maridun, dalam ayatnya dulu, maka minkum maridun aw ala safarin. Walaupun toh begitu juga Allah ini memberikan kemurahan. Walaupun toh puasa sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat penting, tapi Islam ini ada fleksibel. Jadi tidak ada pemaksaan bila mana itu ada hal yang secara syar'i. Contohnya pemangkan namanya kumari itu naik bitar bersau. Andai kata memang itu sakit, maka boleh untuk tidak berpuasa. Boleh. Asal sakitnya itu maksudnya betul-betul tidak mampu, tidak kuat untuk melakukan puasa. Contohnya sakit meriang, apalagi sakit panu, ya jangan sampai puasa lah, ya kan? Masalah itu nanti. Hanya sakit-sakit biasa yang sekiranya itu mampu untuk melakukannya, tetap berkewajiban untuk melakukan. Kecuali kalau toh memang sakitnya itu sudah tidak bisa dipertahankan. Kalau tidak makan ataupun minum, sakitnya akan menjadi semakin parah dan sebagainya. Maka boleh untuk tidak berpuasa. Tapi harus nanti kalau sudah sembuh ya wajib sahur, kecuali sakit yang memang tidak ada sembuhnya. Sakit menaun, gue sudah tidak ada sembuhnya, tidak apa-apa, tidak puasa, tapi harus membayar fidyah. Kalau model sakit masih ada kira-kira masih ada waktu sembuh, jadi bayarnya bukan dengan fidyah,
Sebagai kafarahnya ya sama-sama puasa beberapa hari yang dia tinggal. Tidak semuanya penyakit dibayar dengan fidyah. Lihat dulu. Kalau penyakit mulai menaun yang tidak bisa mungkin tidak dimungkinkan untuk ada sembuhnya, ya udah. Nah, itu dengan bayar fidyah. Atau kalau penyakit stroke, bisa tidak kira-kira puasa? Bisa. Jadi kira-kira penyakit kok mampu puasa, ya puasa. Yang tidak mengurangi terhadap penyakitnya. Artinya begitu puasa, penyakitnya semakin parah, itu lebih baik tidak usah puasa. Kalau toh memang masih ada harapan sembuh, ya nyaurnya setelah sembuh. Kalau tidak ada harapan sembuh, ya dengan membayar fidyah. Jadi membayar fidyah itu dari penyakit yang memang tidak ada harapan sembuh. Karena yang paling benar ya bayar fidyah, ya kan? Bayar fidyah. Padahal kan aturannya kan beda-beda. Bayar fidyah itu kalau toh memang penyakitnya tidak ada harapan untuk sembuh. Lah di saat dia sakit, andai kata puasa, penyakitnya semakin parah, baru boleh berbuka dan cukup dengan membayar fidyah. Kalau penyakitnya tidak ada keharapan sembuh, kalau ada harapan sembuh ya tetap sebagai penggantinya ya tetap puasa. Sebagaimana hari-hari yang dia tinggal berapa hari dia ada puasa. Atau pikun, orang pikun tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Karena orang pikun sama dengan hilang akal. Sementara orang yang puasa itu wajib harus ada akalnya. Wong gendeng orang tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban karena hilang akal. Anak kecil tidak ada kewajiban karena belum berakal. Batasnya kan mu'alaf. Baru boleh puasa. Kalau ada orang gede waras nggak puasa, podo karo wong gendeng. Jadi kan banyak orang mendaftarkan jadi wong edan ya kan? Banyak. Tidak mau jadi orang waras, maunya jadi wong edan. Padahal Ramadan ini kita ini sebenarnya kan diwaraskan oleh Allah supaya semuanya waras-waras. Para waras-waras. Gen waras kabeh asline, ya kan? Akal itu gen waras. Mau dibikin waras, mau dibikin cerdas, mau dibikin pinter, mau dikembalikan kepada fitrah. Ini kan sebagai renungan pengembalian kepada diri pribadi yang sesungguhnya. Jadi manusia yang sejatinya manusia kembali ke dalam fitrah. Ini maunya Allah semuanya begitu, maunya begitu. Dia dikembalikan kepada keasliannya. Manusia yang sejati. Tapi ya begitulah. Ternyata banyak yang tidak maunya jadi wong edan. Orang waras-waras. Ya begitulah. Mau diapain? Au ala safarin, au raqibus safarihi imanun bi anna masafir isna yaum lam yumam. Atau dalam posisi perjalanan. Posisi perjalanan itu pun juga ada rukhsah, ada kemudahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dalam perjalanan yang memang batasnya itu sudah dibolehkan untuk jamak kosor 100 kilo lah. Sini Samarinda berapa kilo? Berapa kilo? Lebih ya? Hah? 115? Sini Samarinda kan sudah boleh kodok ya? Boleh. Kalau andai kata tidak puasa, boleh, tidak apa-apa, ya kan? Andai kata mau makan siang ya kan? Lah, betul. Sudah ke sana lewat tol berapa jam sih? Bisa. Secara peraturan bisa. Loh, aturannya kan sebatas jaraknya itu bisa untuk jamak kosong sudah boleh itu dengan ke Samarinda
sarapan di sana boleh. Nanti makannya siang cari lagi di mana, pergi lagi ya kan. Gitu namanya melakukan hukum namanya kan. Cari enaknya supaya nggak puasa. Bisa ya. Itu memang kemurahan dari Allah Ta'ala. Namun apabila dia melaksanakan puasa, itu pahalanya double. Nah, pahalanya double. Ya itulah ke Samarinda tadi, cuma berapa jam nyampe di sana. Andai kata dia mempertahankan puasa, luar biasa. Andai kata enggak, keterlaluan. Bahkan di sini ada isyarat. Bila mana bi anasafir isna yaum lam yu'an. Bila mana perginya itu misalkan perginya jam 1. Ya. Perginya jam 1. Kemudian menempuh perjalanan, ini yang paling bagus. Ini tidak boleh mokel. Kecuali kalau perginya itu mulai dari pagi. Kalau perjalanan perginya setelah setengah hari, yang habis zuhur, maka di sini isyaratnya lam yuftor. Maka jangan sampai kita ini mokel. Nah, itu yang lebih bagus. Kecuali kalau perginya mulai dari pagi, maka ada rukhsah, diperbolehkan untuk mokel. Boleh. Andai kata tidak melaksanakan mokel, lebih bagus. Ya kayak jamak kosor dan sebagainya. Kalau ke Samarinda jamak boleh, tidak apa-apa. Kalau tidak ya lebih bagus. Kita ke sana bentar-bentar udah masjid banyaknya ya kan, banyak masjid. Nah, aturan semacam ini kan zaman dulu masih jarang masjid, perjalanan juga belum ada mobil, belum ada dan sebagainya, rata-rata dengan perjalanan kaki dan lain sebagainya. Makanya yang tidak bisa kok terus hukum diubah, tidak bisa, tetap berjalan. Yang menjadi perbedaan itu adalah imbalannya. Andai kata keistimewaan itu rukhsah tidak diambil, maka pahalanya berlipat ganda. Kalau lebih bagus, nilainya lebih bagus. Makanya Awroke bahasa Warwih ini aturannya safar ya, kurang dalam musafir. Kalau bukan musafir nggak bisa. Contohnya kalau sudah menjadi pekerjaannya apa itu namanya, yang bawa mobil jadi Maxim atau apa Gojek, apa ya, Grab. Nah, itu kan sudah dari pekerjaan, ya kan? Wah, Pak Robi, aku setiap hari Balikpapan, Tenggarong, Balikpapan, Samarinda, ngapain? Maxim. Nah, ini sudah. Berarti setiap hari tidak puasa. Ya kacau. Kapan nyaurin? Nggak tahu aku ya setiap hari juga ke sana. Ini namanya bukan musafir ya kan? Ini melakukan hukum begitu itu. Tidak bisa semacam itu. Jadi yang namanya musafir itu ya sesekali tempo, ya, bukan terus-terusan. Kalau itu sudah menjadi pekerjaan, ya, kalau sudah menjadi pekerjaan ya tetap kewajiban, bukan lagi hitungan musafir. Karena emang sudah kerjanya begitu, kerjanya supir taksi, kerjanya supir bis. Ya. Kalau andai kata musafir itu begitu mukim kan sudah nambal. Musafirnya kalau sudah mukim, sudah pulang, berarti sudah membayar berapa hari dia musafirnya, meninggalkannya. Nah kalau sudah menjadi pekerjaan semacam itu kan tidak ada hentinya. Ya kayak orang yang repot begitu, orang yang melahirkan, setiap tahun anaknya keluar. Ya, waktu menyusui ya libur, begitu anaknya
Sudah mulai jalan, keluar lagi. Mau nggak puasa? Saya kan lagi hamil, Pak. Tahun depan keluar lagi, kapan ada puasa? Ini masih menyusui. Kapan habisnya brudak, brudul. Nah, soalnya itu kan harus paham kapan waktunya membayar kafaroh puasa, kapan waktunya membayar fidyah. Ini harus tahu, nggak boleh sembarangan semuanya dihajar fidyah. Yang enak mah ya fidyah aja, ya kan? Enak udah, nggak usah nyaur. Tapi nilainya beda, tidak semuanya itu membayar fidyah. Wa iddatun min ayamin ukhra, maka dari au ala safarin, pemangkana minkum maridon dalam posisi sakit, au ala safarin atau mukil dalam bentuk perjalanan, fa iddatun min ayamin ukhra, maka wajib mengganti di saat hari-hari yang lain. Kalau sakit setelah sembuh sakitnya, kalau musafir setelah mukim, wa alaihi as-shaum atau ayyam bil marid atau safar min ayyamil akhir in afdal. Kemudian mengganti di hari yang lain, bukan dengan fidyah, karena fidyah ada ketentuannya sendiri. Karena Abdullah Rahman radhiyallahu ja'ani Jibril wa qala ya Muhammad la yusalli alaika ahadun illa salla alaihi sab'an wa alaihi malakin al-malakin man sallata alaihi malaikat kana min ahli jannah. Ada riwayat waktu itu malaikat Jibril ini menghampiri menemui baginda Rasul, memberi kabar ya Muhammad la yusalli alaika ahadun illa salla alaihi sab'an wa malakin. Ya Muhammad, bila seseorang itu membaca sholawat kepada engkau, illa salla alaihi sab'an, tidak ada lain malaikat yang jumlahnya 70.000 malaikat ini mengucapkan salam, membentangkan mahfirah kepada orang karena min ahli jannah. Maka dikala kita banyak membaca sholawat khususnya di bulan Ramadan, sholawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah bersamaan itu 70 malaikat ini juga berselawat kepada baginda Rasul. Balasan sholawat yang disampaikan kepada malaikat ini adalah maghfirah. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Balasan sholawat yang dibacakan oleh malaikat kembalinya kepada kita adalah permohonan maghfirah, ampunan dari Allah. Sementara kalau balasan dari Allah ini adalah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hujumiati ada Hujumiati tidak ada. Bu Sutarti tidak ada. Oh, Sin, panitianya mau Sin. Bener. Bapak Ramlan. Ada kan? Driver itu nang? Oh iya. Driver ya Pak. Cek lah. Nah, itulah diantara keistimewaan puasa, juga keistimewaan bagi mereka yang membaca sholawat di bulan Ramadan sambil berpuasa. Maka bersamaan dengan itu 70 malaikat memohonkan ampunan kepada mereka yang berselawat, dan pahalanya lagi dinyatakan dia itu menempati surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kajian pada pagi hari ini menambah iman dan kepada Allah Subhanahu
subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala